warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Promokum menempati duduk dari sisi yang berbeda. Baik, kita perkenalan dulu. Beda nih biasanya pembacaannya. Mulai dari siapa? Saya Firdaus Zulkifli Rahman dari Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2020. Saya Septiana Hidayah Pratidi dari Pendidikan Anak Usia Dini juga angkatan 2020 dan kami juga dari Universitas Tunggal. Ya, gimana nih teman-teman sehat semua ya. Lalu kami juga di sini alhamdulillah sehat. Sangat sehat sekali ya. Benar. Kami berdua di sini di Kampung Baca sebagai pemagang baru. Ini hari pertama kami ya. Untuk mengisi kesibukan kita nih ya. Ya, betul sekali. Biar nggak tiduran terus nih. Iya, biar waktu kita itu nggak sia-sia buat drakor, buat scroll TikTok atau scroll Instagram. Jadi kita tuh ada kesibukan baru ya, saya punya. Betul sekali. Gimana nih selama di hari pertama ini nih mbaknya yang anda rasakan nih? Untuk tadi aku mengikuti hari pertama ini, menurut aku sih cukup seru ya. Soalnya beberapa member dari magang kita itu nggak satu angkatan aja. Jadi ada yang adik tingkat, ada yang beda kelas. Jadi kita banyak berkomunikasi, bertukar pikiran. Jadi kayak seru aja gitu. Kalau kamu gimana sih? Ya, kalau aku hari pertama ini cukup ya. Semuanya juga ditanya tepat waktu sekali. Juga seru, tadi juga belajar beberapa untuk bikin kayak karangan beberapa paragraf, belajar hal-hal baru juga seperti apa tadi onomatopo ya itu untuk ya banyak sih ya. Terus temennya di sini baik sekali. Menurut aku kamu itu sosok yang inspiratif sekali ya. Banyak sekali seperti member magang di sini itu yang kurang pengetahuan, tapi kamu itu sangat ramah dan tidak apa ya, saya kayak mengajarkan gitu ya. Kamu banyak juga ilmu-ilmu yang dikasih nih, mulai dari pertama kan kita pengenalan dulu tuh ya. Kemudian setelah pengenalan itu dikasih tahu bagian-bagiannya. Banyak di sini juga ada museum guys, kalau kalian tahu ada museum baca. Banyak sekali tuh koleksi buku yang kalian mungkin yang kalian butuhkan, mulai dari motivasi, mulai dari anak-anak dan dewasa itu mungkin lengkap ya, Seth. Ya, apalagi ada museum-museum itu, museum-museum edukasi yang membuat kalian menjadi menambah ya wawasannya kalian juga bertambah, juga makin kaya tuh pengetahuannya. Juga bukan sebagai hal sosial aja nih yang ada di sini. Di sini juga saya lihat barusan ada parenting untuk orang tua. Jadi ini tempatnya bukan cuma untuk anak muda aja atau anak kecil. Di situ orang tua kalian juga bisa datang ke sini baca bagaimana mendidik orang tua yang baik gitu. Nah, iya, mendidik anak yang baik. Bagaimana Mbak Septi kesan pertama masuk di sini? Kan kemarin kita udah masa orientasi ya, pada hari Jumat ya. Itu gimana Mbak Septi melihat situasi dan kondisi Kampung Baca di sini itu gimana? Menurut saya ya, dari juga cerita dari timnya juga, perkembangannya sih sudah sangat pesat ya, mengingat ini kan awalnya itu
hanya inisiatif dari Kung aja. Kemudian orang-orang di sini, tetangga-tetangga ternyata juga mensupport, ternyata juga menyediakan berbagi fasilitas lahan. ya, Nah, fasilitas yang pertama ada fasilitas parkir itu mungkin menjangkau kita untuk datang ke sini, yang mana di lokasi ini itu sangat sangat minim jalannya ya Mbak. Jadi alhamdulillah sekali dari warga di sini sangat mendukung untuk lahan parkir, untuk um, jalannya kita ke sini itu diberi fasilitas. Jadi alhamdulillah sekali ya Mbak. benar sekali. Kemudian juga ternyata di sini ada ini ya Mbak, ada istilahnya mengabdi ya, Ya, dari ini, dari mungkin beberapa universitas ya. Dari beberapa universitas kamu itu mengambil seperti volunteer ya. Kayak seperti anak yang mau atau mahasiswa yang ingin mengabdi di sini itu boleh, sangat sangat ya sangat ya. Banyak mungkin misalnya ada yang tugas akhirnya mau studi di sini atau penelitian di sini juga bisa sekali ya. Dari beberapa yang membantu di sini, beberapa anak itu, beberapa mahasiswa itu dari Universitas Jember ya Mbak Sandy. Jadi buat teman-teman yang ingin menambah wawasan atau mengabdi di sini sangat dianjurkan ya. Sangat wah, di sini tuh banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan, apalagi pengalaman. Itu mungkin sebagai mahasiswa sangat dibutuhkan sekali ya Mbak Sandy. Pertama mungkin nanti pengalaman-pengalaman di sini bisa kalian terapkan nanti di kehidupan nyata ya, atau di setelah bekerja nanti menghadapi orang-orang untuk berbicara atau sesuai takarannya lah bagaimana kita bersikap. Di sini juga kami di sini dibimbing sangat ya, istilahnya pelajaran, diberi pembelajaran itu yang tidak ada di kampus gitu. Ya, seperti attitude itu sangat diprioritaskan ya Mbak Sandy. Prioritas apa? Attitude dan seperti literasi. Nah, literasi itu di sini sangat nomor satu ya Mbak Sandy. Literasinya juga, dan kita tentunya ya di sini juga belajar banyak kosakata baru ya, juga menambah ini tentunya bagaimana mungkin kita untuk ngobrol dengan masyarakat juga mungkin akan ada beberapa kata-kata yang baru juga kita harus paham tentunya. Selanjutnya nih Mbak Seti, selanjutnya kan masa magang ini selesai ya. Harapan Mbak Seti sendiri tuh dari selesai magang ini gimana Mbak Seti? Apakah ada perubahan-perubahan yang akan Mbak Seti lakukan? Iya, mungkin ya harapan saya dari magang ini, selain kita kan banyak nih ya, berbanyak, nggak cuma berdua, berapa ya, 16 17 oh ya 17 orang ini tentunya saya harapkan ini banyak pergerakan yang kita bersama-sama ini lakukan untuk memajukan kampung baca ini, misalnya juga menyumbang beberapa buku yang ada di rumah gitu, atau ngajak memperkenalkan orang-orang yang kita kenal, misalnya teman ataupun saudara-saudara atau keponakan-keponakan gitu, di Jember itu ada kampung baca loh gitu, jadi ke sini gitu. Harapannya sih semoga makin ini ya, fasilitasnya juga makin banyak juga gitu. Kalau Mbak sendiri, Mbak Suda, harapan aku dari selesai magang ini tuh menurut saya sangat banyak sekali, tapi intinya dari aku mengikuti magang ini nih Mbak Seti, aku tuh pengen menyadarkan diri aku sendiri sih. Iya, soalnya minat baca aku tuh sangat minim sekali Mbak Seti. Jadi aku pengen
naikin mood baca aku dan menaikkan sih Mbak Siti, menaikkan selera baca aku tuh harus lebih lah. Yang mana aku tuh mahasiswa, kita tuh mahasiswa yang apalagi kita itu angkatan 2020 Mbak Siti yang jarang sekali di kampus, mungkin beberapa kali pernah sih ke kampus. Bahkan kadang denahnya aja lupa ya. Iya, itu. Nah, untuk sekitar aku tuh, aku pengen sekali buat seperti perpustakaan di sini tuh ditambah. Jadi ya buku-buku ditambah, kayak kita tuh menyumbang buku, terus yang mana buku itu seikhlasnya lah dari kita atau dari anak-anak magang yang sekarang itu. Jadi ditambah bukunya biar orang-orang itu bisa membaca lebih banyak lagi buku dan bermacam-macam lagi buku seperti itu. Kalau dia teman-teman nih yang nonton bisa kalian bisa di sini, ada kami juga rame-rame bisa baca, tapi kayaknya lagi dibangun ini deh taman bermain di belakang, ada perosotan juga, kayaknya lahan akan dibuka di belakang itu, soalnya ada beberapa pembangunan yang lagi berjalan. Dan insya Allah ya fasilitasnya pasti akan nambah, pasti akan lebih besar gitu. Kemudian apa ya, BTW tadi aku tuh pas kesini Mbak Seti, aku tuh melihat kampung baca lagi di daerah sana. Oh iya, jadi iya, jadi sesuai dengan namanya yaitu kampung baca, yang dimana di sini tuh kampung yang di dalamnya tuh banyak beberapa perpustakaan atau beberapa banyak buku, dan pada gapura itu sudah tertulis Mbak Siti kampung baca gitu. Jadi saya berpikiran, oh ya sesuai dengan nama kampungnya ya. Di sini banyak sekali perpustakaan yang didirikan. Sangat bagus sekali ya Mbak Septi di kampung ini, yang mana mungkin prioritas kampung ini tuh membaca ya Mbak Septi ya. Jadi dibuatkan seperti perpustakaan. Berarti minatnya di sini cukup tinggi ya Mbak untuk membaca gitu. Anak-anak katanya juga, katanya tadi itu anak-anak kecil di sini tuh juga suka sekali membaca. Kadang juga ada buku-buku baru itu yang masih disegel tuh keburu katanya untuk dibuka. Benar-benar. Yang mana anak sekarang, anak zaman milenial ini itu jarang sekali ya Mbak Serti. Yang mana buku sama gadget, anak itu lebih sering memilih gadget ya Mbak Serti. Benar. Kadang juga sampai kecanduan, malah dikasih buku apa ini? Iya, jadi nggak tertarik ya. Sini juga cukup keren berarti ini. Ya bisa membangun sebegini luasnya perpustakaan ya Mbak Siti. Anak-anak juga kayak kayaknya aku tuh pernah ini buka waktu kemarin di Google Maps-nya itu kayak beberapa, bukan cuma anak SD, ada anak SMP juga kunjungan ke sini. Lihat sama guru-gurunya pakai seragam gitu. Kayaknya target pasarnya itu benar-benar bukan cuma anak kecil, remaja sama dewasa. Jadi semua juga kalangan bisa masuk ke sini ya. Buat para audiens yang sekarang mendengarkan podcast ini, perpustakaan ini tuh dibuat untuk semua kalangan ya, buat anak-anak bisa menjangkau semua. Kalau kira-kira buat Mbak kerja sendiri nih, kan merantau ya, dari mana sih? Saya dari Genteng Banyuwangi. Siapa di sini ya dari Genteng Banyuwangi? Mbak sendiri nih dari Genteng. Kenapa kok milih gitu? Kok milih pengen ikut magang kampung baca, yang kan jauh gitu ya dari rumah gitu juga.
kok bisa tertarik gitu lah istilahnya? Pertama saya tuh seperti kepo ya, kepo dengan kampung baca ini apa sih sebenarnya, kok ada di wilayah Jember terdapat sebuah kampung di mana beberapa desa ya, beberapa RT ya, di dalamnya itu terdapat beberapa seperti perpustakaan, seperti buku yang mana mungkin di kampung saya itu di sini minim sekali ya, minim sekali peminat untuk membaca, apalagi untuk mengoleksi beberapa buku yang banyak ini ya Mbak Seti. Jadi saya kepo dan tergerak untuk mengikuti magang bersertifikat mandiri itu. Kalau Mbak Septi sendiri nih? Ya saya juga ini sih kepo juga, ada juga ya, saya kira cuma biasanya itu kan kampung baca atau satu tempat yang fokus untuk mengembangkannya baca itu kan biasanya di luar kota-kota besar, jarang tuh ada di daerah yang tempat saya kuliah atau yang saya tahu gitu lah. Soalnya di sini tuh beda ya Mbak Zati dari kampung-kampung yang lain gitu ya. Soalnya di sini kan kayak misalnya orang lain bikin tempat menampung ini apa gimana ya, membuat tempat membaca gitulah ya, istilahnya itu kan biasanya orang itu mandiri bukanya, entah itu rumahnya yang direnov menjadi perpustakaan atau gimana, atau fasilitas apa. Ini bedanya di sini sekampung kerjasama gitu. Iya, itu sebuah apa ya Mbak Siti, sebuah keistimewaan ya Mbak Siti dari kampung ini yang mana beberapa dari warga sini tuh saling membantu untuk mengumpulkan buku, untuk merenov ini ya Mbak Siti. Juga mungkin beberapa. Jadi seperti support system itu paling penting ya. Oke, ngomong-ngomong support system nih Mbak Septi. Waduh. Support systemnya Mbak Septi itu apa sih? Waduh. Dan siapa sih? Dan motivasi Mbak Septi untuk di titik ini itu apa sih Mbak Septi? Support system saya itu ya sebenarnya selain beberapa kucing di rumah. Oh iya. Dan beberapa kita cat lovers ya Mbak Septi. Beberapa kucing di rumah itu ya tentunya orang tua ya. Untuk doi sendiri itu ya sepertinya sudah tidak ada atau ya gampang lah kalau ada dia. Terus selain itu ya juga niat ya dari dalam hati tentunya. Niat dan usaha ya Mbak Siti. Itu nomor satu untuk mencapai kesuksesan kita ya Mbak Siti. Nah setelah itu dari usaha dan doa ada doa orang tua Mbak Siti. Itu yang nomor pertama. Nah itu paling mantap gitu. Iya, itu benar banget itu Mbak Siti. Apalagi dulu apalagi restu ibu ya, itu efeknya sangat ini. Ya, ngomong-ngomong nih Mbak Septi, dari pengalamannya Mbak Septi sendiri, apa sih yang dirasakan dari restu orang tua sendiri, terutama restu ibu nih Mbak Septi? Iya, kalau dulu sih ini ya waktu masuk kuliah itu pertama jurusan saya itu jujur bukan sesuai. Pilihan saya tuh bukan PG Pawat ini, tapi dari ibu sendiri tuh coba deh PG Pawat aja gitu, nggak apa-apa, dicoba, peluangnya pasti ada, pasti besar gitu kan, jarang juga gitu. Saya tuh ragu kan ya, ternyata pilihan pertama nih saya malah naruh yang saya pengen. Apa tuh Mbak Septi yang dipengini dari hati? Dari hati itu dulu arsiparis ya, jadi pengennya tuh kerja di kantor gitu, udah mau jadi guru, soalnya orang tua bapak saya tuh guru juga gitu, pengen ada perubahan lah gitu, nggak jadi turun temurun gitu. Jadi ternyata yang diterima jadi PAUD yang dikehendaki ini. Itu kita jauh dari ekspek kita ya Mbak Septi. Aku seperti itu juga teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari doa orang tua Mbak Septi, apalagi doa ibu. Nah ibu itu paling
manjur lah ya, omongannya itu selalu benar dan tidak ada salahnya jika orang tua itu memberikan seperti motivasi Mbak Siti, seperti dorongan. Itu kita wajib harus bersyukur ya Mbak Siti, kita masih diberi orang tua, kita masih diberi nasihat-nasihat, itu sangat dibutuhkan untuk kita, uh, untuk kesuksesan kita ya Mbak Siti. Selanjutnya apa nih Mbak Siti? Apa mungkin oh iya, di sini bukan, kami magang ini bukan serta merta datang ya, datang kita tuh juga dari pihak universitas atau jurusan, dari dosennya sendiri juga milik gimana ya, menghubungi atau bekerja sama pihak kampung baca gitu. Jadinya kita juga difasilitasi dari pihak kampung baca, diajari juga bagaimana bersikap, bekerja juga, tepat waktu dan lain-lain gitu ya. Jadi ini bermanfaat juga. Mungkin misalnya ada dari jurusan lain yang ada mau kerjasama di sini magang juga bisa gitu. Kalau di jurusan lain itu mungkin belum mengadakan magang ini ya, iya. Nah, mungkin PG PAUD saja yang setahu saya yang mengikut sertakan magang ini di kampung baca. Jadi kita mengikuti ya Mbak Siti. Di magang ini juga tidak terlepas dari dosen-dosen kita, dosen PG PAUD atau dosen FKIP yang ikut serta dan membantu kita. Bagaimana kelancaran kita itu juga tergantung sekali dengan dosen-dosen kita. Jadi seperti itu ya Mbak Septi. Makanya kita berterima kasih sekali kepada pihak Universitas Jember dan dosen-dosen kita ya Mbak Siti yang mengadakan magang ini, dan mungkin banyak sekali manfaatnya ya Mbak Siti. Kita ambil dan kita rasakan sendiri ya Mbak Siti. Juga ini sih terutama ke pihak kampung bacanya sendiri gitu. Itu yang makasih banyak sudah memfasilitasi dan memberi wawasan baru ya Mbak Siti. Ini sudah jam 11, kita sampai jam 10.40 ya Mbak. Oke. Iya kayaknya. Terus apa ya kira-kira mungkin oh ya, hari ini tuh Mbak Septi agendanya apa sih? Saya jadi lupa tanya. Wah, kalau agenda sendiri hari ini apa nih yang kita mau baca? Iya, sekarang itu kita tuh ngapain dan teman-teman kita tuh ngapain ya? Iya, untuk agenda hari ini ya teman-teman, itu tadi kita masuk mungkin diberikan beberapa arahan oleh Kang Iman sendiri. Ya, cerita-cerita seperti motivasi ya, motivasi juga itu. Juga ada beberapa pengalaman magangers terdahulu. Gitu. Alumni magangers ya. Kemudian setelah itu dikasih tugas nih, kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, tadi itu juga disuruh bikin karangan beberapa paragraf ya, yang sudah disebutkan di awal tadi. Terus setelah itu, kebetulan untuk mengisi podcastnya kita berdua. Untuk teman-teman Mbak Septi ngapain sih? Iya, teman-teman di luar itu nggak tahu. Untuk teman-teman yang lain itu banyak ya, ada yang dibagi tugas ya Mbak Septi. Jadi kita itu ada 16 atau 17 orang. Iya, 16. Yang satu tuh mungkin izin ya. 16 orang ini dibagi untuk beberapa bagian. Satu kelompok itu bersih 4, ada yang 8, ada yang 2. Itu macam-macam, ada yang merapikan buku, ada yang
menata ulang, atau nanti ada yang dikasih tugas juga untuk membaca dan menceritakan kembali apa yang sudah dia baca gitu. Banyak tuh buku-buku di sini kategorinya. Kemudian setelah itu kami akan ini ya, sampai jam 11 kegiatannya, kemudian akan kumpul lagi ya. Setelah itu akan dikasih arahan lagi oleh seperti refleksi ya Mbak Siti. Nah, pada refleksi itu mungkin apa sih yang didapat dari hari ini itu, mulai dari jam 8 sampai selesai kegiatan itu kita diberi seperti kesan-kesan ya Mbak Siti. Seperti pesan apa yang akan disampaikan pada refleksi tersebut. Kemudian insya Allah kegiatannya itu kita dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai setengah 12. Dan itu memang kegiatannya pagi hari untuk ini mempermudah aktivitas kita juga, mungkin nggak terlalu kecapean atau apa gitu. Jadi isomanya, istirahat, sholat dan lain-lainnya itu bisa di rumah atau di kos ya, dalam kos gitu. Jadi efisien juga ya, nggak terlalu capek ya. Iya benar. Dan kegiatan-kegiatannya itu menurut saya cuman menguras otaknya Mbak Siti. Kayak kita seperti diberi amunisi ilmu pengetahuan ya Mbak Siti. Nggak tenaga, mungkin tenaga cuman sebentar saja ya Mbak Siti. Jadi kita itu di sini mungkin bergerak ikhlasnya Mbak Siti, tanpa paksaan, dan kita tuh seperti diberi dorongan dan diberi seperti apa nih motivasi gitu ya, dan semangat ya. Nah, mungkin maksudnya bergerak Mbak Firda ini kayak pindah tempat gitu ya. aja sih, jalannya kan beberapa aja ya, tidak terlalu menguras fisik gitu. Selanjutnya membaca, minjem buku juga bisa. Banyak kategori buku ya, fiksi juga ada, biografi ada, mungkin juga teman-teman yang lagi nonton membagikan buku atau dipersilahkan ya Mbak Siti. Ya, sangat terbuka apapun sekali. Buku kalian yang tidak terbaca atau ingin bersedekah ya Mbak Siti, atau sudah dibaca dan bosan nih aja di kamar gitu, bisa di sini. Jadi tidak ada salahnya buat audiens yang ingin menyumbangkan buku kalian, dipersilahkan di kampung baca. Banyak sekali, sangat terbuka, juga ramah kok. Apapun yang kalian akan sumbang itu pasti akan diterima. Iya, akan diterima dengan lapang dada ya Mbak Siti. Sangat senang sekali Kong itu beri buku, apalagi beberapa orang itu sering memberi ya Mbak Siti. Banyak, cuma buku, sumbangan di Gramedia itu Gramedia. Sering sekali memberi Kong itu di kampung baca ini buku yang Mbak Siti, dan rak katanya ini. Kemarin itu ada Gramedia juga, katanya ada beberapa orang yang datang bawa rak rakitan dari besi gitu, dari aluminium, dan datang kadang juga beberapa dana atau ya barang-barang fisik gitu lah. Itu bisa dilihat dari antusias orang-orang ya Mbak Siti untuk mensupport dan berharap agar kampung baca ini bisa selamanya berdiri dan terus maju ya Mbak Siti. Jadi kita harus memberi support. Iya. Terutama support ini ya, bukan apa ya, bukan sekedar kata-kata lah, tapi aksi gitu. Benar sekali, itu yang harus kita terapkan Mbak Siti. Bukan talk less do more ya. Itu jadi kita itu harus mengurangi berbicara ya. Harus memperbanyak aksi. Jadi aksi itu paling penting ya. Betul. Ya, jangan tong kosong nyaring bunyinya guys. Oke. Iya, betul sekali. Itu aksi sangat penting ya. Nah, aksi juga itu
terbukti ya, karena iman ini beraksi, Iya. akhirnya terbentuk lah ini Iya. besar sekali gitu. Akhirnya banyak pihak-pihak yang mensupport ya Mbak Septi. Dari pihak universitas itu menurut saya subhanallah sekali ya Mbak Septi. Iya. Dari yang mana universitas besar sekali ya Mbak Septi, bisa dengan sukarela mensupport ini kampung baca. Iya, dengan ini tentunya dengan pemagang masuk sini juga ini ya, menambah ini namanya tuh makin naik gitu. Kampung baca Makin dikenal. Nah, Semoga saja kampung baca ini viral ya Mbak Septi. nah, Oke. betul sekali. Betul. Oke nih Mbak Septi, untuk mengakhiri podcast ini, untuk Iya. Baik, untuk mengakhiri ini nih, apa sih yang diinginkan dari kampung baca ini? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya apakah Mbak Septi ingin menambah koleksi-koleksi buku, atau mungkin bisa memindahkan lokasi ini di depan atau gimana Mbak Septi? Keinginannya Mbak Septi itu apa? Iya, kalau keinginan saya tuh tentunya itu makin dikenal ya, makin ramai pengunjungnya. Kalau bisa setiap hari tuh wah banyak gitu kan, juga ada museum juga bisa diisi, bisa juga lihat bersama-sama gitu. Mungkin untuk beberapa nanti TK atau SD juga ada kunjungan ini bisa ke saya kampus tour apa seperti library tour ya Mbak? Iya, library tour atau puncak apa namanya kalau di sekolah tuh puncak tema, acara puncak tema gitu. Apalagi kita tuh di TK ya Mbak Siti, jadi kita harus banyak-banyakin tuh yang namanya studi observasi ya Mbak Siti, yang mana banyak buku, banyak mainan edukasi, museum, yang mana kita tuh harus menanamkan dari dini ya Mbak Siti, pemahaman kita dari makna literasi. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kami ya. Saya Sakti pamit undur diri, dan saya Firdausi Suci undur diri. Oke, see you next time. Mungkin kita akan ketemu lagi. Ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.